Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nicholas. Perkenalkan, nama saya Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Tasya Inaya Vila Ginting. Perkenalkan, nama saya Ricky Martinus Senipar. Baik, di sini saya akan membacakan pendahuluannya terlebih dahulu, di mana salah satu bentuk energi yang tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia adalah energi listrik. Sumber energi listrik yang sudah sering digunakan adalah sumber energi yang konvensional, misalnya sumber energi minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan sumber energi berupa sumber energi baru dan terbarukan, misalnya sumber energi air, panas bumi, panas matahari, dan nuklir, masih terus dikembangkan. Sebagaimana yang telah diketahui, penggunaan sumber daya energi minyak bumi, gas alam, dan batu bara sangat terbatas, maka suatu saat sumber energi tersebut akan habis. Banyak sekali energi alternatif dari alam, terutama di Indonesia, yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik, dan salah satu contoh energi alternatif yang bisa digunakan adalah energi air, sesuai dengan pembahasan kami pada kali ini. Air merupakan sumber energi yang sangat banyak, mudah didapat dan dapat diperbaharui, serta merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak akan habis. Tenaga air yang digunakan dalam sistem pembangkit listrik tenaga air adalah energi kinetik serta energi potensial yang dimiliki oleh air. Meskipun tergolong tenang dan sangat melimpah, air ternyata memiliki tenaga yang cukup besar, bahkan bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik. Nah, PLTA merupakan salah satu sumber yang pertama dari energi mekanik dan sumber daya energi terbarukan tertua di dunia. Pembangkit listrik tenaga air adalah bentuk sumber daya energi terbarukan yang berasal dari air yang mengalir. Untuk menghasilkan listrik, maka sumber air yang digunakan sebagai sumber energi harus bergerak, seperti air terjun dan air mengalir. Dalam suatu sistem PLTA, turbin merupakan suatu peralatan utama selain generator. Sistem kerjanya adalah dengan memanfaatkan arus aliran air dari sungai yang kemudian ditampung pada sebuah dam atau bendungan yang kemudian dialirkan pada suatu rangkaian pipa agar energi potensial air dapat diubah menjadi energi kinetik, sehingga pada akhirnya diubah kembali menjadi energi mekanis untuk menggerakkan atau memutarkan turbin. Hal tersebut menyebabkan generator yang seporos dengan turbin dapat berputar. Maka proses yang terjadi tersebut induksi elektromagnetik yang menghasilkan energi listrik. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui prinsip kerja PLTA terlebih dahulu, di mana PLTA bekerja dengan cara mengubah energi potensial dari bendungan atau air terjun menjadi energi mekanik dengan bantuan turbin air, dan dari energi mekanik menjadi energi listrik dengan bantuan dari generator. Komponen-komponen dasar PLTA berupa bendungan, turbin, generator, dan juga transmisi. PLTA merubah energi yang disebabkan gaya jatuh air untuk menghasilkan energi listrik. Turbin mengkonversi tenaga gerak jatuh air ke dalam daya mekanik, kemudian generator mengkonversikan daya mekanik tersebut dari turbin ke dalam tenaga elektrik. Baik, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen PLTA. Baik, yang pertama yaitu bendungan. Bendungan berfungsi menaikkan permukaan air sungai untuk menciptakan tinggi jatuh air. Selain menyimpan air, bendungan juga dibangun dengan tujuan untuk menyimpan energi. Yang kedua yaitu turbin. Gaya jatuh air yang mendorong sudut turbin menyebabkan turbin berputar. Turbin air kebanyakan seperti kincir angin dengan menggantikan fungsi dorong angin untuk memutar bowling. Di sini digantikan air untuk memutar turbin. Selanjutnya, turbin merubah energi kinetik yang disebabkan gaya jatuh air menjadi energi mekanik. 3. Generator. Generator dihubungkan dengan turbin melalui gigi-gigi putar, sehingga ketika baling-baling turbin berputar, maka generator juga ikut berputar. Generator selanjutnya merubah energi mekanik dari turbin menjadi energi elektrik. 4. Jalur transmisi. Jalur transmisi berfungsi menyalurkan energi listrik dari PLTA menuju rumah-rumah dan pusat industri. Adapun contoh PLTA yang ada di Indonesia beserta kapasitasnya yaitu PLTA Sigura-gura di Simorea, Sumatera Utara 286 MW, PLTA Singkara di Padang Pariaman, Sumatera Barat 175 MW, PLTA Sulewana Poso 3 di Poso, Sulawesi Tengah 400 MW, PLTA Cirata yang meliputi 3 kabupaten yaitu Purwakarta,
Cianjur, dan Bandung Barat, Jawa Barat dengan kapasitas 1008 MW yang merupakan PLTA terbesar di Asia Tenggara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan PLTA. Yang pertama itu energi terbarukan dan tidak habis. Yang kedua, ramah lingkungan atau emisi karbon sangat rendah. Yang ketiga, biaya operasional dan perawatan relatif murah. Yang keempat, bisa menghasilkan listrik dalam jumlah besar. Yang kelima, umur operasional PLTA bisa sangat panjang, bahkan puluhan tahun. Yang keenam, membantu pengendalian banjir di daerah hilir. Yang ketujuh, menyediakan air irigasi untuk pertanian. Yang ke-8, menjadi sumber air bersih untuk masyarakat. Yang ke-9, dapat digunakan untuk pariwisata dan rekreasi, misalnya dana buatan. Dan yang ke-10, yaitu meningkatkan ketahanan energi nasional. Di sini juga saya menjelaskan tentang kekurangan PLTA. Yang pertama itu biaya pembangunan awal sangat tinggi. Kedua, membutuhkan area yang sangat luas. Ketiga, risiko merusak habitat alami flora dan fauna. Keempat, menenggelamkan permukiman dan lahan produktif. Kelima, tergantung pada debit air, rentan sangat musim kering. Keenam, bisa menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal. Ketujuh, potensi risiko bendungan jebol. Kedelapan, proses sedimentasi dapat mengurangi kapasitas bendungan. Kesembilan, mengganggu migrasi alami ikan dan kehidupan air. Yang ke-10, yaitu pembangunan memakan waktu lama, bisa sampai bertahun-tahun. Nah, setelah kami jelaskan, kami dapat menyimpulkan bahwa pembangkit listrik tenaga air merupakan sumber energi terbarukan yang memanfaatkan energi kinetik dan potensial dari air untuk menghasilkan listrik, yang menjadi alternatif penting di tengah keterbatasan sumber energi konvensional seperti minyak bumi dan batu bara. Prinsip kerja PLTA melibatkan pengubahan energi potensial air di bendungan menjadi energi mekanik melalui turbin, yang kemudian diubah menjadi energi listrik oleh generator. Meskipun memiliki beberapa kelebihan seperti ramah lingkungan, biaya operasional yang murah, dan yang panjang, PLTA juga memiliki kekurangan, termasuk biaya pembangunan awal yang tinggi, kebutuhan area luas, dan risiko terhadap habitat alami, serta potensi konflik sosial.